Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, untuk pelajaran hari ini yaitu pelajaran akidah akhlak bab 8, membiasakan akhlak terpuji, yaitu tasamuh dan ta'awun. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang husnudzon dan tawadu. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah peserta didik mengamati, menawar dan merefleksi tentang sifat terpuji tasamuh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian tasamuh dan ta'awun, menyebutkan contoh-contoh sikap tasamuh dan ta'awun. Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar yang ada. Ada dua gambar. Gambar yang pertama menggambarkan tentang tasamuh dan gambar yang kedua menggambarkan tentang ta'awun. Dalam tasamuh yang akan kita pelajari yaitu pengertian dan pentingnya tasamuh, dalil tentang perintah tasamuh, bentuk-bentuk tasamuh, perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh, perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, hikmah perilaku tasamuh, upaya membiasakan diri bersikap tasamuh. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian dan pentingnya tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, toleransi. Jadi pengertian tasamuh adalah tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Adapun tasamuh terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Sikap tasamuh ini sangat penting, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang bersifat heterogen atau majemuk, terutama dalam kehidupan beragama. Dalil tentang perintah tasamuh. Islam adalah agama yang sangat menghargai perbedaan dalam batasan tertentu. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam hal tasamuh ini, yaitu di saat ingin memajukan Madinah yang di dalamnya banyak suku dan agama. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surah ke-109 Al-Kafirun ayat 1-6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyana. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bentuk-bentuk tasamuh yaitu tidak ada paksaan dalam memilih agama, tidak memaksakan kepentingan dan keinginan, menghormati dan menghargai perbedaan. Perilaku yang mencerminkan sikap tasamuh diantaranya
tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak menghalangi hak orang lain walaupun dalam perasaannya tidak terdapat rasa benci karena akhlaknya yang tercela, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkan fasilitasnya, memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan tugas kewajiban menurut keyakinannya walaupun terdapat perbedaan. Contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Tidak menyalakan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya, dan lain sebagainya. Kemudian, hikmah kita berperilaku tasamuh. Yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia, mendapatkan teman yang semakin banyak, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain, mudah mendapatkan relasi, jika mendapat kesulitan akan banyak orang yang menolong, jika melakukan kesalahan banyak orang yang mau memahami. Dan yang terakhir yaitu bagaimana upaya agar bisa membiasakan diri bersikap tasamuh, yaitu diantaranya memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Yang kedua, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, sebagaimana kita juga merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. Yang ketiga, mencoba mengetahui lebih mendalam atas perbuatan orang lain terhadap kita, sehingga mengetahui sejauh manakah hubungan perbuatan dengan motivasi, keyakinan, dan kepentingannya. Yang keempat, berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri, kemungkinan orang lain lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Dan yang kelima, senantiasa mengevaluasi diri sehingga tahu akan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain. Itu tadi pembahasan tentang tasamuh, dan kita beralih ke ta'awun. Adapun yang akan kita bahas dalam sikap ta'awun yaitu pengertian ta'awun, dalil perintah ta'awun, bentuk atau contoh ta'awun, dampak positif membiasakan sikap ta'awun, dan upaya membiasakan ta'awun. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau saling menolong. Sedangkan menurut istilah ta'awun adalah membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling tolong-menolong. Dalil perintah ta'awun dalam dalil nakli yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari pelaksanaan ta'awun, salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jadi kita sesama manusia harus bisa saling tolong menolong dalam aspek kehidupan ini. Ta'awun yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang lain diantaranya yaitu 1. Meringankan beban hidup orang lain, menutupi aibnya, memberi bantuan kepada seseorang, mengunjungi orang yang sedang sakit, atau menerima suatu musibah, dan masih banyak contoh yang lain lagi.
Kemudian dampak positif membiasakan sikap ta'awun. Yang pertama, akan terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. Yang kedua, membuat tugas yang berat menjadi ringan. Yang ketiga, terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menimbulkan rasa simpati pada seseorang. Adapun upaya membiasakan sikap ta'awun dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Yang kedua, menyadari bahwa kondisi manusia itu lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Kemudian, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Itu penjelasan tentang ta'awun, dan tadi juga sudah dijelaskan tentang tasamuh juga ta'awun. Maka dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan bisa diambil kesimpulan atau bisa dirangkum bahwa tasamuh menurut istilah adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dan dalam batasan-batasan yang digariskan oleh ajaran Islam. Sikap tasamuh perlu dibangun dalam diri setiap individu karena agar tidak terjadi benturan antara keinginan dan kepentingan antar sesama manusia. Dengan tasamuh dapat menjauhkan diri dari sifat kesombongan dan keangkuhan. Adapun ta'awun adalah tolong-menolong antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan supaya saling jadi maupun kebutuhan bersama. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu berikan semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anak sebagai tugas akhir, yaitu kalian bisa mendiskusikan dengan bapak atau ibu atau saudara kalian yang ada di rumah. Kemudian hasil tugas diskusi tersebut nanti kalian catat dan kalian kirim via WhatsApp. Cukup sampai di sini saja. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.